Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam yang Allah anugerahkan. Di samping itu Allah telah memberikan kita kecukupan dalam hal rezeki, dan kita bersyukur pula Allah mengangkat kita dari berbagai macam kesulitan yang ada. Kita memohon pada Allah supaya nikmat-nikmat tersebut tetap terus terjaga. Moga kita dapat mensyukur nikmat yang ada tadi dengan terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan istri beliau yang tercinta, serta pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membicarakan tentang masalah hutang. Berhutang itu memang menjadi kebutuhan saat ini, apalagi di saat kita dalam keadaan susah. Memang berhutang itu boleh, bahkan kita diperintahkan untuk membantu yang lainnya yang kesusahan. Namun ingat, beberapa hal yang kita mesti ingat mengenai hutang. Yang pertama, berhutang itu boleh jika memang karena kebutuhan, bukan karena mengejar keinginan. Dulu Maimunah ingin berhutang, lalu di antara kerabatnya ada yang mengatakan jangan kamu lakukan itu. Sebagian kerabatnya ingin mengingkari perbuatan Maimunah tersebut. Lalu Maimunah mengatakan, iya, sesungguhnya aku mendengar Nabi dan kekasihku sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yada'in ya Allah minhu annahu yuridu ada'ahu illa ada'ahu Allahu anhu fid dunya. Jika seorang muslim memiliki utang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi utang tersebut, maka Allah memudahkan baginya untuk melunasi utang tersebut di dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2408. An-Nasai nomor 4690. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Sebagian kita mencari utangan bukan karena kebutuhan, namun karena gengsi, sok-sokan kaya, atau karena menyaingi tetangga atau lainnya. Jika memang ingin mengelabui manusia dengan penampilan yang sok-sokan kaya, ingatlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya ada seorang wanita yang berkata, wahai Rasulullah, bolehkah aku berkata sesungguhnya suamiku telah memberiku sesuatu padahal tidak memberiku. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutasyabba'u bima lam yu'ta kalabisim sawbi ur'adin. Al-mutasyabbi artinya orang-orang pura-pura kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Hadis riwayat Muslim nomor 2129. Hal yang kedua yang perlu kita pahami adalah Nabi meminta perlindungan dari terlilit utang. Alasan tersebut dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa biasa berdoa di dalam salat, Allahumma inni a'udzubika minal madzami wal magrum. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan sulitnya berhutang. Lalu ada yang berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau sering meminta perlindungan dari utang?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, jika orang yang berhutang berkata dia akan sering berdusta, jika ia berjanji dia akan mengingkari. Kata Ibnu Hajar dalam Asyiah Ibnu Munir, disebutkan bahwa hadis meminta perlindungan dari hutang tidaklah bertolak belakangan dengan hadis yang membicarakan tentang bolehnya berhutang. Sedangkan yang dimaksud berhutang adalah meminta perlindungan dari kesusahan saat berhutang. Namun jika yang berhutang itu mudah melunasinya, maka berarti telah dilindungi oleh Allah dari kesulitan dan ia pun melakukan sesuatu yang sifatnya boleh, mubah. Hal yang ketiga, hati-hati jika lari dari utang. Dari Suhaib Al-Khair radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulun yadayanu dayna wa huwa mujmi'un alla yu'afiyahu iyyahu lakallahu sariqa. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, tidak mau membayarnya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Al-Munawi mengatakan orang seperti ini akan dikumpulkan bersama golongan pencuri dan akan dibalasan sebagaimana mereka. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang keempat, pada hari kiamat, kebaikan orang yang berhutang akan diambil orang yang melunasi hutangnya. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana, di hari akhirat, tidak ada lagi dinar dan dirham. Hati-hati berhutang dengan cara riba. Apa maksudnya? Kullu qardin jarra manfaatun fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya ditarik manfaat atau keuntungan, maka itu adalah riba. Perkataan ini ada merupakan kaidah yang disepakati oleh para ulama. Contoh sederhana, utang di rombongan RT 1 juta rupiah disyaratkan dikembalikan lebih menjadi 1.200.000 walau hasil penantiannya dimakan bersama. Hutang dengan menggadaikan sawah tersebut lantas dimanfaatkan oleh yang dipinjamkan uang sampai hutang tadi lunas. Pemanfaatan seperti ini adalah riba. Ingatlah, dosa riba termasuk dosa besar, juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahadihi wa qalahum sawa'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, rentenir, orang yang menyerahkan riba, nasabah, pencatat riba, sekretaris, dan 2 orang saksinya. Beliau mengatakan mereka semua itu sama dalam melakukan yang haram. Bayangkan dosa riba yang paling ringan sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harap hati-hati kita. Harap hati-hati tentang hal ini. Jangan karena gengsi kita, ingin sesuatu yang kita miliki, kita berhutang. Ingin memiliki suatu kendaraan, kita berhutang. Ingin memiliki suatu rumah yang bagus, kita berhutang. Jangan sampai kita masuk dalam riba. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidihi wa qala wa hum sawa'. Bahwa Rasulullah telah sampaikan kepada kita semua bahwa orang pemakan riba dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dan lagi kita berupaya dengan sedini mungkin untuk menjadikan diri kita untuk kembali selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan daripada hal seperti ini. Abu Syekh Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, telah dibawa kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam jenazah untuk disolatkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah
mayit ini menanggung hutang? Jawab sahabat, iya. Lalu Nabi SAW bertanya, apakah ia meninggalkan kekayaan untuk membayar hutangnya? Para sahabat menjawab, tidak. Maka sabda Rasulullah SAW, sembahyangkanlah dia, panggil kawan-kawan. Nabi SAW tidak mau ikut sholatkan seperti itu. Kemudian tiba-tiba datang Sayyidina Ali radhiyallahu, ya Rasulullah, sayalah yang menanggung hutangnya. Maka Nabi segera maju untuk menyelamatkannya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melepaskan tanggungan dirimu daripada api neraka sebagaimana kamu melepaskan tanggungan saudaramu sesama muslim. Tiada seorang muslim yang membayar hutang saudaranya sesama muslim, melainkan Allah akan melepas tanggungan dirinya dari neraka pada hari kiamat. Itulah yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Saudaraku jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita betul-betul bagaimana menjaga diri kita daripada hal-hal hutang. Kalau kita hanya sekedar sok-sokan, gengsi-gengsian, janganlah kita berhutang. Satu kunci untuk menyelamatkan kita dari berhutang dan dosa riba adalah memiliki sifat qanaah, merasa cukup. Unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru nikmatallah. Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan jangan engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Kalau sifat ini kita miliki, kita tidak mungkin hasad, iri pada orang lain. Juga tidak mungkin terus ingin bersaing dengan teman dan tetangga, karena apa yang telah Allah beri itulah yang terbaik untuk kita. Dengan sifat ini, yang kaya punya kelimpahan rezeki akan semakin dan semakin bersyukur, yang miskin akan terus bersabar. Moga Allah anugerahkan pada kita ketakwaan dan kecukupan qanaah. Demikian pengajian kita pada sore hari ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi bismillah haqqi nasratul mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.